Oke, kita akan membuat media pembelajaran menggunakan Esprit Suite 9. Jadi, kita akan memulai dengan mengklik icon ini, double klik kiri. Nanti akan muncul seperti ini layar kerja kita. Jadi, ada bagian course. Course ini bisa mencakup semua materinya. Di sini ada quizzes, interaction, simulation, dan screenshot juga box. Kalau kita cuman memilih salah satu, nanti yang ada di dalam project kita atau hasil media kita itu hanya bagian ini saja, quizzes saja, interaction saja, atau simulation saja. Jadi kalau kita mengklik new course, jadi dia akan muncul di awal seperti ini. Nanti akan mencakup semua yang kan kita manfaatkan. Nanti fitur juga berbeda. Kalau di course dia dapat menyimpan semua menu-menu itu di dalam beberapa slide. Namun jika kita hanya memilih quizzes, nanti yang muncul adalah langsung publishnya tidak dalam bentuk zip. Kita tidak bisa memilih dalam bentuk apa yang kita pilih. Biasanya bisa, tergantung dengan saat kita mempublishnya. Nah, kita akan coba semuanya di dalam satu course. Kita akan mengenal bagian-bagiannya. Nah, kita mulai dengan news course, klik start, klik. Nah, nanti akan muncul layar kerja kita seperti ini. Kemudian yang pertama yang harus kita kenal di sini adalah dia masuk di PowerPoint, namun ini ada beberapa bagian. Kita dapat menggunakan slide template ini jika dalam keadaan online atau terhubung dengan internet. Yang karakter juga sama. Nah, sedangkan yang ini di bagian ini dapat digunakan secara offline. Kemudian kalau dalam bentuk publish juga kita bisa gunakan secara offline. Publish ini tujuannya adalah memuat presentasi itu agar bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dalam bentuk online maupun offline, dan bisa dibagikan, tidak dalam bentuk project PPT-nya saja. Jadi ada yang dalam bentuk HTML5 nanti publishnya, ada yang diubah menjadi bentuk video. Nah, kalau kita publish dalam bentuk HTML5, anak-anak dapat menggunakan picture-nya, mengklik, menjawab itu, memainkan semuanya peran dalam proses pembelajaran. Misalnya dia menjawab soal dengan bentuk soal kuisnya uraian atau jawaban singkat, dia bisa ikut serta di situ. Nah, sama seperti kita membuat kuis online atau membuat games online bisa dimanfaatkan. Nah, ini di quizzes ini yang di quiz ini yang digunakan. Kalau interaction ini untuk membuat materi yang di dalamnya bisa kita optimalkan di dalam satu interaksi. Kemudian dialog simulation ini adalah untuk dialog. Nah, sebenarnya ini kalau screen recording itu adalah merekam layar yang mananya layar kerja kita itu terekam dan kita sendiri pun terekam. Nah, kalau untuk YouTube ini kita bisa masukkan ke YouTube video yang dari YouTube. Tapi saya sarankan supaya semuanya bisa jalan, jangan hanya linknya saja kemudian dimasukkan. Kalau bisanya digunakan secara offline, sebaiknya videonya kita download dan dimasukkan langsung ke medianya. Oke, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat cover soal. Maksud saya membuat cover atau judul media kita di halaman awal.
Nah, bisa kita gunakan slide template. Kalau misalkan tidak mau menggunakan slide template yang tersedia di iSpring Suite-nya, kita bisa kreasikan sendiri sesuai dengan kreativitas kita, keinginan kita. Dan yang pastinya sediakan slide kosong untuk memuat interaksi, kuis, dialog, dan lainnya supaya tidak tercampur dengan yang lainnya. Kita bisa buat dulu insert ya, blank, kita gunakannya kosong. Nah, ini bisa kita enter sampai di bawah. Yang bagian pertama kita buat adalah cover depannya. Caranya klik kanan, kemudian format background. Nanti akan muncul seperti ini di beberapa Windows, karena dia berbeda. Ada yang Windows 7, 10, semuanya pastinya sama. Dia akan muncul, tinggal klik feature or texture fill ya, klik, nanti akan berubah. Nah, kita akan ganti. Kalau di Windows 7 dia akan minta di file, ini sama saja. Ini kita insert, kita cari filenya di folder kita. Nah, usahakan mencari backgroundnya yang sesuai dengan temanya. Kali ini kita akan membuat media pembelajaran lautan asam basa. Jadi saya cari yang bentuknya seperti ini saja. Nah, kita dapat buat judulnya terlebih dahulu. Ini kita ganti agar kelihatan. Nah, ini bisa diganti fontnya sesuai dengan keinginan Anda yang lebih menarik. Cukup seperti itu. Nah, silakan dikreasikan. Kita bisa menambah logo sekolah atau gambar-gambar yang sesuai tema di bagian manapun yang mau kita taruh. Caranya sama. Kalau misalnya kita mau menambahkan gambar, tinggal insert, sama seperti kita kerja di PPT. Nanti kalau kita mau membuat interaction, kuis dan segala macamnya, kita harus bekerja di iSpring Suite 9 ini. Kita cari. Misalkan saya mau tambahkan logo. Nah, ini adalah logo YouTube saya. Saya bisa taruh di situ. Dan usahakan supaya lebih menarik, gambarnya itu harus PNG, artinya yang tidak ada yang transparan belakangnya, bukan seperti ini. Misalnya kita cari gambar ya, kita cari yang seperti ini. Nah, ini kan dia sifatnya JPEG, tapi bisa diatur-atur, artinya tidak menutupi yang lain. Kalau misalkan ada gambar yang memiliki latar, nah ini kan sifatnya dia PNG, tapi dia GIF.
Nanti kalau kita masukkan dia akan jalan. Kalau yang lainnya lebih mudah, ini bisa kita atur, kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan. Kita mau buat ball juga boleh ya. Kemudian nanti akan dibuat menu. Kalau menu kita bisa bikin backgroundnya. Nah, kalau ini belum ditutup, kita bisa ganti picture dan text to fill-nya. Nah, cari mana yang mau kita pilih jadi backgroundnya. Misalnya kurang banget, cari lagi, tinggal diganti. Pokoknya kita berkreasi sesuai dengan keinginan kita dan sekreatif mungkin. Yang pastinya memiliki lebih enak dipandang lah, paling tidak. Nah, kita ambil contoh salah satunya. Nah, ini udah diganti. Jadi kita bikin menu materi yang akan kita belajarkan, karena kita membuat kuis. Nanti ada juga materi di situ, ada juga penutupnya kita bikin. Seandainya ini ketutup, ya, seandainya ini tertutup, ya kita tetap klik kanan, format background sama seperti tadi. Kita tinggal cari picture and text to fill, tinggal kita insert. Oke, kita mulai ya dengan membuat menunya. Kita bisa insert gambar. Saya mencari yang bergerak. Nah, saya ini kan posisi atomnya ada di sebelah kiri saya ya. Kita bisa ubah posisinya dengan ini, klik yang menghadap ke sebelah kanan. Klik, dia rotate flip horizontal. Jadi dia posisinya nanti di sebelah kanan. Kemudian kita masukkan menu teks ya untuk keterangannya. Caranya klik insert, nanti text box. Kita gambar saja menu seperti itu. Atau yang menjelaskan daftar isinya, kita ganti hurufnya, tinggal seperti kita bekerja seperti biasa di PowerPT. Nah, ini mau diperbesar juga boleh, kita perbesar sampai fontnya yang pas menurut kita, karena dia judul kita ambil 60. Kemudian kita bisa atur spasinya, karakter spasi angkanya, hurufnya maksud saya, dengan klik yang ada AVI panah kiri kanan di bawah. Nah, ini yang perilos. Kalau perilos itu yang besar. Nah, ini menunya. Kemudian kita bisa buat menu dengan kreasi kita. Silakan kalau misalnya ada gambar ataupun bisa dibuat jadi tombol gitu ya. Dan kita gunakan yang ada saja. Kita insert shape, kemudian kita pilih rectangle rounded corner. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan muncul format ya, kita ganti dengan shape no outline. Kemudian kita ganti supaya lebih menarik. Shape efeknya adalah kita ganti jadi ini juga boleh. Kita coba pakai itu. Kemudian mau ganti jadi gradient, ini kan aktif sudah, tinggal klik kanan, format shape. Kita pilih gradient fill. Nah, nanti gradient fill dia akan muncul gradient stopsnya seperti ini.
Misalnya kita mau ganti warna yang paling ujung bukan putih, kita ganti saja di sini dengan warna biru misalkan. Kemudian yang di sini dengan warna lebih muda. Yang ini warnanya agak lebih tua. Yang ini warnanya agak lebih muda. Nah, kita bisa geser-geser nih. Kalau misalnya terasanya tidak terlalu enak di gradient stop 3, kita bisa ganti, klik saja di panahnya ini. Nah ini kayak gini kan, tinggal kita ganti dengan warna ini. Nah kita bisa membuat arahnya di directionnya atau di presetnya. Sebaiknya kita di directionnya saja. Nah, kita akan pilih yang ini, bagian bawah saja. Kalau misalnya mau buat transparan, silakan geser. Sebenarnya kalau tombol nggak usah terlalu transparan. Oke, ini sudah. Kemudian tinggal nanti kita copy saja. Nah, kita insert, kemudian dengan teksnya, misalkan di sini kita buat adalah profil penulis. Kita ganti fontnya. Anda bisa menggunakan font yang lain. Kalau saya lebih suka pakai font bebasnya, lebih enak. Ini ya. Close, kemudian kita perbesar. Kita geser posisinya di tengah, bisa ini. Ya cukup. Kemudian supaya lebih enak kita copy-nya, nanti kita tinggal blok saja dua-duanya. Kita tekan Ctrl dan mouse di sebelah kiri, nanti kita group atau Ctrl G. Atau klik kanan, nanti di group ini. Nah, tinggal kita copy, kita tarik saja, kita tahan dengan Ctrl, kita tarik, atau Ctrl C, Ctrl V. Nah ini sudah, tinggal kita ini misalnya kita isi dengan pendahuluan. Kemudian di sini adalah teori asam basa. Di sini kita tulis dengan kekuatan asam basa. Di menu kita tersedia. Kalau kita mau geser, kita blok saja. Kita mau rapikan. Tutup format shape-nya. Ini bisa diganti tulisannya warnanya apa, ya, silahkan berkreasi kayak seperti ini. Karena sudah selesai, ini kita harus save dulu baru kita berpindah ke interaction dan quiz-nya. Kalau tidak nanti akan muncul seperti ini. Nah, oke, nanti kita save dulu dengan project kita. Misalnya kita kasih nama media pembelajaran asam basa, kita simpan di dokumen ya, di dokumen. Jadi ingat-ingat nanti kalau misalnya mau ngedit lagi dalam format pptx ini, nanti dia otomatis seperti itu. Kita save saja dulu. Oke, kita gantikan ada yang sama kayaknya. Oke, kita di D, ini enggak di dalam folder, kita save. Nah ini sudah tersimpan ya, jadi kita bisa langsung lanjut ke iSpring Suite-nya. Kita klik di yang kosong, kita buat interaction, klik saja interaction. Nah kita akan tunggu, dia akan muncul lembar kerjanya seperti ini. Kita klik saja new interaction.
nanti akan muncul macam-macam interaksinya. Silakan kita mau pilih yang mana. Yang pastinya kita gunakan untuk yang proses, untuk kita menyampaikan materi sebaiknya di sini. Tapi kalau misalnya kalau kita mau menjelaskan gambar, kita gunakan yang annotation. Kalau mau menjelaskan tentang hierarki, kita sebaiknya menggunakan yang ini. Kalau mau menggunakan katalog, kita menggunakan yang katalog, misalnya ini gambarnya nih, namanya apa gitu. Yang seperti ini A, misalnya tentang A itu apa kita masukkan, misalkan asam, misalnya di sini asam itu apa, basa itu apa. Jadi dia nanti akan tertulis sesuai dengan objeknya. Nanti kita pilih yang proses, kita klik salah satu ini, nanti akan aktif create interaction-nya. Kita tunggu, masih loading. Nah, nanti akan muncul menu kerja seperti ini. Nah, ini step-step, tapi di sini judulnya adalah proses. Karena tadi kita ngambil adalah yang proses. Jadi kalau misalnya kita mengambil yang step, nanti di tulisan di atas step, tapi di bawah tetap di tulisannya adalah step. Karena judulnya tadi adalah semuanya proses. Nah, ini dapat kita ganti, tinggal klik saja di sini namanya, atau kita mau pindah tinggal yang di atas ini sudah aktif. Misalkan adalah pendahuluan. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa kita aktifkan, kita klik saja, nanti akan muncul sendiri dia. Tapi tidak di dalam ini, nanti dia di luar menunya. Tapi pendahuluan, pengantar ya. Atau pendahuluan. Boleh kita tampilkan, boleh juga tidak, tergantung nanti keperluan. Kalau misalnya mau dibuat, silakan dibuat. Kita bisa masukkan teks, bisa masukkan video juga di situ. Nah, misalkan kita mau memasukkan video, misalnya kita mau menjelaskan bahwa kita mau belajar tentang apa, kita bisa aktifkan pengantarnya. Nah, saya mau masukkan video misalkan seperti ini. Saya akan klik insert, saya akan mulai dulu dengan video. Ya. Kan saya cari ini, kebetulan saya punya video pengantar. Saya akan klik yang ini. Nah, kita akan menunggu proses inserting videonya. Nah, videonya udah mau siap. Nah, ini sudah masuk, videonya sudah masuk. Nanti kalau kita mau preview, nanti kita klik preview apakah videonya jalan atau tidak. Nanti apakah di sini pengaturannya on click atau dia otomatis nanti. Biasanya diminta untuk on click. Kalau mau atur posisinya juga bisa, mau ditaruh di sini ada ini apa, misalkan mau dimasukkan teks, kita bisa perkecil, nanti otomatis dia ngikut seperti itu. Kalau cuman di sini hanya teks saja, nah ini udah bisa kita mainkan, berarti dia bisa bekerja di situ. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau lanjutkan ke tujuan pembelajaran, kita klik bisa dari sebelah sini, bisa juga dari atas. Kita bisa masukkan teks, bisa kalau mau ngatur teksnya nanti di format teks. Mau mengganti warna, mau memanfaatkan subscript dan superscriptnya ya, untuk bisanya rumus kimia. Nanti di sini. Ini bisa diganti juga, misalkan di sini adalah apsepsi. Motivasi. Kalau gambar juga sama, misalnya kita mau memasukkan gambar ya. Misalnya di sini kita mau
masukkan gambar. Caranya hampir sama seperti tadi, kita insert video, kita insert, cari feature. Nah, kita cari gambarnya yang ada kaitannya dengan motivasi yang ada di folder kita pastinya. Kita cari, saya coba yang ini. Nah, mau kita perbesar, mau kita tarik-tarik juga bisa. Gitu. Ya, ini sudah, nanti hanya gambar saja. Kalau misalnya gambar dengan tulisan bagaimana? Kita coba cari yang ada tulisannya. Oke, kita ketik tujuan pembelajarannya dengan mempelajari, pertama misalkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian asam. Peserta didik dapat mengelompokkan senyawa yang termasuk asam dan basa berdasarkan hasil percobaan. Misalnya seperti nah, kalau tujuan pembelajaran ya ABCD, ini hanya contohnya. Ada audience, behavior, condition, dan digeri. Itu harus dimasukkan juga di situ. Tapi ini hanya sebagai contoh karena kita mau memasukkan atau menambahkan gambar dan mengatur tulisannya jika ada gambar dan teks. Saya tetap sama kalau kita masukkan gambar, insert, feature tadi, kita bisa mau cari yang GIF yang bergerak ya, seperti ini juga boleh, lebih bagus, lebih menarik kayak tadi. Namanya misalnya seperti ini. Nah, bagaimana kok ini seperti ini? Jadi kita bisa atur posisi dari gambar ini. Ini yang aktif ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, ini kan formatnya aktif. Kalau kita keluarkan, format picture-nya nggak aktif. Ini harus kita klik gambarnya. Jadi picture tools-nya akan muncul. Kita akan klik format, kemudian kita taruh posisi. Kalau mau posisi gambarnya sebelah kiri, yang ini dia yang diambil. Kalau mau posisinya gambarnya sebelah kanan, teksnya di sebelah kiri, ini posisinya. Kalau misalnya mau di tengah-tengah, yang ini dia yang dipakai. Ini yang di kiri, yang di tengah, ini yang di samping kanan. Ya. Between paragraph, artinya di antara paragraf kita gunakan ini. Nah, ini supaya bisa muncul di samping kiri, kita klik yang di kiri. Ya. Ini bisa kita atur ya. Ini bisa kita atur gambarnya duluan atau tulisannya duluan. Nah, kita kalau mau pindahkan ini kayaknya enggak salah. Nah, kita bisa paste saja. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau yang kurang rapi ini nggak bisa diatur. Rata kiri kanannya tidak bisa kita atur, hanya spasinya saja yang bisa kita atur. Di sini kalau kita misalnya mau spasinya 1 misalkan, nah kan seperti ini dia muncul agar tidak ada banyak jarak. Oke, misalnya seperti ini. Kalau kita preview jadinya kayak gini. Ini tampilan awalnya tadi. Ini yang tadi kita ketik ya. Lihat. Nah, ini memang kosong. Ini gambar yang kita
apa namanya yang kita insert. Nah kalau misalnya terlalu besar nanti bisa dapat kecil. Nah dengan cara tarik ini yang ada di sisi 4 ini, mau diperkecil ke sini, mau ke sini tidak masalah. Nah ini kan hanya 3 step. Kalau mau nambahkan step bisa kita tambahkan, kita kecil ini. Nah usahakan dia posisinya yang paling terakhir. Nah ini kan nggak kelihatan sih kita karena kita masih di format teks. Kita klik proses. Nah ini kan muncul add step. Nah kita tambahkan, sini kita tambahkan sampai 7. Oke ini bisa kita ganti. Seminar teori asam basa. Nah, kita ganti di sini dengan kekuatan asam basa. Ini asam lemah. Misalkan seperti itu. Di sini adalah pH basa kuat dan asam basa. Nah misalkan contohnya seperti itu, nanti kita bisa klik di dalamnya. Nah kalau misalnya mau menjelaskan dengan audio, misalnya kita mau selain ada teks, misalnya teori asam basa itu ada berapa, misalkan ada teori Arrhenius asam basa, Arrhenius. Misalnya di sini adalah teori asam basa Franz Lowry. Ya, ini adalah misalnya kita mau jelaskan dengan audio rekaman kita bisa buat rekaman sendiri. Caranya adalah kita maksimalkan paling banyak di insert, kemudian audio, klik audio yang ini, record mic. Ya, kita klik aja dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau misalnya speakernya aktif, dia akan bergerak mikrofonnya. Ini sudah terhubung. Kalau ini gunanya kita mau masukkan skrip, jadi sambil ngerekod kita baca. Nah bisa itu. Ini misalnya kita contohnya saja. Asam basa terdiri dari 3 teori, yaitu asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan asam basa Lewis. Kita down. Nah ini akan aktif, artinya ada audio sudah. Kita coba play. Asam basa terdiri dari 3 teori, yaitu asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan asam basa Nah ini banyak sekali jedanya, kita bisa ngedit. Nah, kita bisa edit, kita coba dengar. Asam basa terdiri dari 3 teori, yaitu asam basa. Ini kan banyak sekali jaraknya, nah dan kecil sekali volumenya. Nah kita bisa edit, ya. Pertama kita besarkan dulu volumenya dengan adjust volume. Nanti kita bisa lihat jedanya, kita coba putar. Asam basa terdiri dari 3 teori, yaitu asam basa. Kita pause dulu, kita oke dulu. Nah ini masih kecil, kita perbesar. Kita coba dengar. Asam basa terdiri dari 3 teori, yaitu asam basa
Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan asam basa Lewis. Itu doang. Nah, kan ada beberapa kata yang banyak sekali penggalannya. Ini kan kita anggap sudah plumi, oke. Jadi kita bisa hilangkan yang tidak diperlukan. Caranya di blok saja. Kita delete. Nah, ini juga sama, blok, tahan, delete. Yang ini juga sama. Tadi ada jeda kan, nggak enak kedengarannya, kita buang, delete. Ini juga sama. Kita mau dengar Luis. Kita doang. Nah, itu tadi kan suara saya menjelaskan. Kalau udah selesai gimana? Kita buang. Sama. Ya. Kalau mau menghilangkan bising itu pakai remove noise, ini harus diblok semua. Nanti tinggal ditekan di situ. Nah, kalau misalnya sudah dianggap selesai, ya, kita save and close, jangan lupa. Oke, misalkan di kekuatan asam basa ada teks lagi gitu, tapi kita tidak ada suara kita bisa memasukkan suara atau menginsert suara audio supaya supaya itu menyenangkan. Ya, kita cari, klik insert audio from file. Kita cari posisi di mana sih meletakkan audionya. Oke. Coba salah satunya. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, misalkan teks yang kita jelaskan itu ada teks yang di situ ada sedikit sekali, jadi kita bisa atur waktunya. Nah, kita klik di sini otomatis ya. Mau di enable, ini tetap di automate kali juga bisa. Kalau mau di on click juga bisa. Nah, kalau di on click nanti dia akan muncul suara yang kita masukkan tadi. Saat kita klik, kalau yang automatically dia saat masuk ke slide yang tentang kekuatan asam basa, dia akan otomatis lebih main. Kita akan mau edit. Nah, ini kan suaranya besar. Tapi kita mau trim aja deh. Kita mau potong dari awal sampai menit ke 1:3 ini ya, sampai di sini saja. Nah, misalkan sampai di sini. Oke. Sekarang kita trim. Trim ini maksudnya memotong suara atau audio yang akan kita masukkan sebagai backsoundnya sesuai dengan keinginan kita, dengan lamanya durasi dari yang kita harapkan untuk dibaca. Misalnya seperti ini, kita bisa trim. Nah, ini akan terpotong otomatis, dia akan mengatur waktunya kembali. Kemudian supaya musiknya itu tidak bisa, misalnya kita mainkan seperti ini. Ada beberapa musik yang memang dia play-nya kecil. Audionya besar. Kita bisa gunakan fade in dan gunakan fade out. Nah, kita tidak perlu mengecilkan volume atau ini, kalau mau dibesarin juga boleh sih sebenarnya. Mau dibesarin bisa. Ini dia agak sedikit berubah. Kita coba putar ya. Dia mulainya kecil kalau dia fade in itu, tapi dia akan membesar. Kalau fade out dia keluarnya akan mengecil. Oke, ini kita anggap cukup. Sekarang kita save and close. Oke, ini ya
Anggap saja semua project kita sudah selesai. Kita mau preview, silakan di preview. Kalau misalnya mau kembali ke course, kita harus klik yang proses di bagian menu ribbon yang di atas. Nanti akan keluar save and return to course. Jangan nanti project kita hilang nanti. Nah, kalau misalnya mau mengatur navigasinya, semua bisa di properties. Nah, mau diganti tadi kan 1 2 3 toh. Kalau misalnya ABCD bisa kita buat. Kemudian ini nggak usah kita atur. Kemudian site-nya kita biarkan saja karena dia default sudah diatur. Kemudian ini color yang ini bisa diganti, silakan bisa diganti. Labelnya kalau mau diganti yang paling bawah ini next dengan preview, silakan mau diganti. Kalau tidak masalah ya. Teksnya karena yang tersedia adalah bahasa Inggris saja. Kalau sudah selesai kita update and close. Nah, ini berubah tadi kan 1 2 3, sekarang ABCD. Nah, kita mau keluar, save and return to course. Tunggu loadingnya. Nah, dia akan muncul di sini. Mau ngedit, kembali lagi kita klik yang ini. Oke, cukup untuk interaction. Nanti kita lanjutkan untuk yang quiz.